Shalom, selamat pagi. Oke, kita masuk hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang akan membawa doa atau memimpin doa ya Ibu sendiri. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hingga pada saat hari ini kami tetap berada dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan, sebentar kami mau memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan bagi kami Tuhan yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan pelajaran ini, berkati anak didik ini semua ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan orang tua Tuhan, kiranya Tuhan berkati orang tua anak didik kami, berkati juga kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, inilah doa kami yang tidak sempurna, kiranya Tuhan sempurnakan. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan membacakan daftar kehadiran dulu. Jika ada yang absen nanti, Ibu akan bertanya setelah Ibu membacakan daftar hadir kalian semua, oke? Oke, yang pertama Ana, ada? Oke. Abi, Abraham, Cantika. Kemana Cantika ini? Oke, Cantika absen ya. Dewanta, Epri, Fani, Giani, Hagaina, Hiskia, ada? Oke. Ida, Juneta, Krisman, Lena, Masana. Kemana si Masana ini? Sakit? Sakit apa? Oke. Lanjut ya. Neni, Okta, Pedro, Rena, Sela, Silvi, Tiffany, Udin, Widya. Oke. Ini dia Ibu absen. Yang absen itu Cantika, sedangkan Mas Ana itu sakit. Minggu ini kan mereka tidak masuk. Minggu depan jika mereka masuk atau besok mungkin sudah masuk, kalian memberikan materi ya, apa yang kita pelajari untuk minggu ini supaya mereka juga tidak ketinggalan, oke? Oke, kita akan mulai. Pada minggu ini kita akan mempelajari relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Ada yang mengetahui apa itu relasi? Oke. Kalau relasi itu bisa diartikan sebagai hubungan atau juga keterkaitan. Ya, keterkaitan. Relasi bermakna antara keluarga dan gereja dan sekolah. Hubungan atau keterkaitan antara keluarga, gereja, dan sekolah. Seperti apa itu maksudnya? Hubungan antara keluarga, gereja, dan sekolah. Ada hubungan mereka. Seperti hubungan keluarga, gereja, sekolah, hubungan antara keluarga dengan gereja. Hubungan antara keluarga dan gereja itu sendiri yaitu keluarga. Jika keluarga itu mempunyai iman, mereka akan ke gereja dong, ya. Dan hubungan antara keluarga dengan sekolah itu, keluarga itu mempunyai anak
dan so pasti anaknya itu akan disekolahkan, begitu ya. Hubungan antara keluarga dengan sekolah itu tadi, gereja dan sekolah itu tadi ya. Yang pertama, arti dari keluarga. Keluarga itu, kalian tahu pengertian keluarga, ibu, ayah, anak, adik, kakak, itu sudah tergolong dalam keluarga ya. Kalau di gereja itu perkumpulan kita orang yang beriman, begitu ya. Kalau sekolah itu seperti kita sekarang, kita berada di dalam lingkungan sekolah, kita belajar, kita menerima ilmu. Kalau misalkan persamaan dari ketiga ini, keluarga, sekolah, dan gereja, itu persamaannya ada. Ada yang tahu persamaan dari keluarga, gereja, dan sekolah itu apa? Iya, betul. Sama-sama lembaga pendidik. Lembaga itu jika keluarga itu lembaga pendidik di dalam keluarga, sebenarnya bukan lembaga sih, sekolah yang menjadi lembaga. Oke, sama-sama menjadi pendidik. Keluarga itu mendidik anak semuanya. Pendidikan di dalam keluarga itu seperti menghormati orang tua, melakukan hal-hal yang baik, dan seperti apa kalian di keluarga kalian begitu. Pasti orang tua tidak ada yang mendidik anaknya menjadi jahat. Oke. Jika di gereja pendidikannya itu seperti apa? Pendidikannya itu kita juga disuruh untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Menaati firman Tuhan, membaca Alkitab, menghargai orang yang tidak seagama dengan kita atau memiliki toleransi yang tinggi, begitu ya. Kalau di sekolah pendidikannya seperti apa juga? Pendidikan di sekolah itu ada pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal. Nah, di mana kalau pendidikan formal di sekolah itu seperti ini, kita belajar pendidikan agama Kristen, nanti kalian belajar matematika, nanti belajar IPS, itu ya. Dan yang non formal itu seperti pendidikan ini, jika guru itu mengajarkan kalian untuk melakukan hal-hal yang baik atau kayak sopan santun, menegur kalian jika berbuat salah, menegur kalian jika berkata hal-hal yang tidak sopan, itu pendidikan non formal di dalam sekolah. Oke. Dan perbedaannya itu hanya siapa pendidik. Kalau di keluarga pendidik kita adalah orang tua. Kalau di gereja pendidik kita itu guru KKR atau pembimbing rohani atau misalkan bahkan pendeta, ya kan, itu mendidik kita. Dan di sekolah kita dididik oleh guru, begitu kan, kalian dididik semua oleh guru, ya kan. Oke. Berarti persamaannya itu pendidikan, perbedaannya itu hanya orang yang mendidik. Persamaannya itu pendidikan, perbedaannya hanya orang yang mendidik. Relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Berarti yang ketiga ini berterkaitan. Seperti jika kamu itu membuat kesalahan di sekolah, yang dipanggil siapa? Keluarga. Jika kamu tidak ke gereja-gereja berbulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin, yang dipanggil atau yang ditegur itu siapa? Mana anakmu? Kok nggak gereja-gereja dia? Kan begitu, so pastikan seperti teman-teman kita atau orang tua atau pembimbing rohani kita pasti bertanya kepada keluarga kita atau kepada ibu, kepada ayah, begitu. Tujuannya itu kenapa keluarga, gereja, atau sekolah itu berketerkaitan? Tujuannya itu supaya kita mengetahui pendidikan yang bagaimana itu keluarga, gereja, dan sekolah.
ini sebenarnya sangat diperlukan pendidikan yang ketiga ini. Pendidikan keluarga itu sangat penting, pendidikan gereja itu sangat penting, pendidikan sekolah juga bahkan penting juga begitu. Manfaatnya itu supaya kita itu menjadi seseorang yang bisa dikatakan baik, juga bisa dikatakan baik, mengetahui peraturan, pintar membedakan hal yang buruk dan hal yang baik. Kita harus pintar menggunakan itu. Makanya diperlukan pendidikan antara keluarga, gereja dan sekolah, begitu ya. Bahkan jika kita tidak menerima pendidikan, salah satu dari pendidikan ini ada hal yang, jika tidak ada pendidikan ini salah satunya, pasti akan terjadi ketidakseimbangan di dalam diri kita begitu. Bayangkan dia, kamu pintar, kamu menjuarai beberapa pertandingan di sekolah olimpiade, bahkan kamu itu di tingkat nasional sudah, tapi kamu tidak memiliki etika, kamu tidak mempunyai perilaku baik, jadi tidak seimbang. Jika kamu tidak mempunyai etika, sopan santun, atau perilaku baik, semua itu tidak akan pernah dilihat oleh semua orang. Walaupun kamu pintar, kamu punya bakat yang banyak, bahkan kamu itu menjadi pemenang dalam lomba-lomba, jika kamu tidak mempunyai sopan santun ataupun kamu tidak mempunyai perilaku baik, ya kamu tidak dianggap begitu loh. Tapi jika kamu itu mempunyai etika, sopan santun, berperilaku baik, memiliki toleransi yang tinggi kepada teman-teman lainnya yang berbeda suku, agama, dan ras, kamu itu akan dihargai. Walaupun kamu itu tidak pintar, kamu tidak memenangkan olimpiade di mana-mana, hanya kamu mempunyai etika itu aja, mempunyai perilaku baik, mempunyai hal-hal yang bisa membuat kamu itu bisa di tengah-tengah orang lain gitu. Dan demikian juga di keluarga dan di sekolah dan di gereja. Semua itu harus berkesinambungan, harus berketerkaitan begitu. Makanya dibuat relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah, karena mereka berketerkaitan, mereka mempunyai hubungan yang ketiga ini begitu. Kita tidak boleh meninggalkan satu. Pasti ada ketidakseimbangan antara mereka bertiga. Jadi kita harus memakai bertiga supaya kita juga terlihat ada didikan dari orang tuanya, juga ada didikan dari sekolah, dan ada didikan dari gereja. Itu harus berketerkaitan. Tidak boleh tidak, karena itu sangat penting dalam kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Kita menjadi orang sukses, kita harus belajar. Kita menjadi anak yang berbakti, kita harus mendengarkan keluarga. Kita mau menjadi anak Tuhan atau kita mau masuk surga, kita harus juga ke gereja. Bukan hanya ke gereja ya, tapi mendengarkan apa yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan kita begitu. Tidak boleh tidak, karena itu sangat penting. Yang ketiga ini harus kita pakaikan di dalam kehidupan kita karena manfaatnya sangat banyak. Itu memang harus kita lakukan yang ketiganya. Tujuannya itu supaya kita menjadi seseorang yang mempunyai akal, budi, dan pikirannya itu pintar begitu. Oke. Cukup jelas kan tujuan dari relasi keluarga, gereja, dan sekolah ini.
Jika sudah cukup jelas, kita akan melanjutkannya. Oke. Oke. Di dalam relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah ini, kita harus melakukan hal ini. Kita harus melakukan kegiatan ini. Kenapa? Sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi. Kegiatan ini harus dilakukan karena itu sangat penting. Sangat penting. Selaku kita itu sebagai manusia itu sangat penting. Pentingnya ya begitu. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita. Karena semua itu pasti hal-hal baik. Kita mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembimbing rohani kita atau pendeta, bahkan guru KKR kita. Kita harus mendengarkan itu karena itu juga sangat penting. Yang di sekolah. Kalau di sekolah itu kita harus mendengarkan kata guru kita. Apa yang diperintahkan guru kita lakukan. Kerjakan PR-mu, katanya begitu kan, kata guru kan, kerjakan PR-mu. Jika nggak dikerjakan kan pasti dihukum, ya kan? Kenapa dihukum? Itu adalah proses suatu cara guru untuk memberikan kita pelajaran kedisiplinan. Jika kita mengerjakan PR tiap hari setiap guru memberikan PR kepada kita tiap hari, berarti kita itu secara tidak langsung sudah melatih diri kita sendiri supaya menjadi orang disiplin mengerjakan PR, begitu ya. Kalau di keluarga, kita, contoh orang tua kita itu memberikan tugas kita mencuci piring, menyapu rumah, dan kakak kita itu memasak, mencuci, adik kita itu untuk membereskan hal-hal yang berantakan. Itu setiap harinya harus kita lakukan. Itu hal yang keluarga kita berikan juga itu untuk melatih kedisiplinan kita. Contoh, kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, sedangkan kakak-kakak atau adik kita itu mengerjakan pekerjaannya. Pasti yang dihukum kita, yang dimarahi itu kita, bukan mereka. Berarti jika kita tidak melaksanakan tugas apa yang keluarga kita perintahkan atau apa yang mama papa kita perintahkan, secara tidak langsung itu kurang disiplin, karena sudah setiap hari melakukannya, sudah mengetahui itu tugasnya. Kenapa tidak melakukan hal itu lagi? Kenapa kita membiarkan pekerjaan itu tidak kita kerjakan, sedangkan itu hal yang memang benar-benar kita harus lakukan. Itu memang sudah tugas, itu memang sudah kewajiban kita sebagai anak, karena orang tua kita sudah membagikan tugas-tugasnya kepada diri kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Mereka membagikan tugas tersebut bukan karena mereka tidak bisa mengerjakannya, tidak, karena dia atau orang tua kita menginginkan kita supaya kita disiplin. Selain kita juga disiplin mengingat apa tugas kita juga terlatih untuk mengerjakan hal sesuatu itu. Contoh, kamu nanti sekolah di tempat orang. Jika orang tua kamu tidak melatih kamu di rumah bagaimana cara mencuci piring, bagaimana kita cara mencuci kain, atau bagaimana cara kita memasak, orang tua kamu itu tidak melatihnya, itu akan terbawa kemana-mana. Mau dikemanai pun itu akan pasti terbawa. Demikian juga jika kita mematuhi perintah orang tua kita. Karena sebagai lembaga pendidik atau sebagai orang yang mendidik kita sebagai anak, orang tua atau keluarga itu adalah pendidik yang utama dan terutama. Gereja dan sekolah itu hanya pendidik tambahan. Karena kita itu berada di dalam keluarga berapa jam? Kita di sekolah hanya 6 jam. Kita di gereja hanya 1 jam atau 2 jam paling lama kita di gereja. Sedangkan selain dari itu,
kita sudah berada di keluarga, kita sudah berada di depan mama papa kita. Jadi tugas mereka itu berat untuk mendidik kita. Selama 16 jam kita itu ada di depan mereka, sedangkan di sekolah kamu itu hanya 6 jam. Bagaimana cara kami menekan kamu supaya kamu terdidik? Sedangkan kita bersama itu, contoh saya sebagai guru pendidikan agama kamu hanya punya waktu 45 menit untuk kamu, itu pun di dalam seminggu. Guru matematika kamu punya 90 menit, itu juga di dalam seminggu. Jadi singkat, semua itu waktu ada di orang tua. Jadi pendidik kalian itu terutama orang tua. Orang tua itu yang membentuk kalian, membentuk kalian seperti membentuk kalian itu karakternya seperti apa. Kami sebagai guru hanya menambahi. Gereja itu hanya menambahi, guru juga hanya menambahi. Sedangkan yang membentuk karakter kalian mulai dari awal, mulai kalian dari kecil itu orang tua kalian. Jika didikan orang tua kalian tegas, atau jika didikan orang tua kalian bisa kalian ikuti, kalian disiplin, kalian sopan, kalian rajin. Jadi kami sebagai guru itu hanya membantu, menambahi. Jika orang tua kalian itu mendidik kalian itu melukis, itu contoh ya, melukis. Basic lukis itu udah kalian tahu. Jadi kami sebagai guru itu hanya menambahi, mengajari hal-hal apa yang belum ada di dalam didikan orang tua kamu. Hal-hal yang perlu ditambahi. Bukan kami yang mendidik kalian, karena awal dari kalian itu menjadi orang yang terdidik itu orang tua kalian sendiri, keluarga kalian sendiri. Didikan keluarga kalian yang akan kami bukan diperbaiki, tapi akan kami tambahi gitu. Kalian udah disiplin dari rumah, kalian udah menjadi orang baik, kami hanya mempertahankan hal yang diberikan orang tua kalian kepada kami. Sebagai yang diberikan orang tua kalian itu yaitu karakter kalian tadi yang terdidik, karakter kalian tadi yang menjadi orang yang terdidik memang begitu. Dan di gereja juga seperti itu. Itu tergantung orang tua juga. Contoh, kalau kamu di gereja, kamu mau ke gereja setiap hari Minggu. Nah, di dalam diri, mulai dari kecil kamu itu tidak dididik untuk ke gereja. Hanya kalau mau ke gereja lah, pokoknya punya agama begitu ya, menandakan kalau kamu itu Kristen aja. Tapi kamu tidak rajin mengikuti ibadah, tidak ikut dalam organisasi pemuda di dalam gereja. Yang menggerakkan itu siapa? Orang tua kamu juga gitu. Orang tua kamu juga yang menggerakkan kamu supaya menjadi karakter yang ikut mengikuti hal-hal yang ada di gereja. Contoh, kebaktian Minggu. Mungkin kamu itu malas untuk gereja. Biasa, anak muda sekarang malas untuk gereja, gitu ya. Tapi jika orang tua kamu terus mendorong kamu, mau push kamu itu untuk menjadi seseorang yang tidak malas. Tiap hari Minggu mereka bilang, ini nah kolektemu, besok kamu gereja. Ini nah jajanmu, besok kamu gereja. Kamu pasti gereja. Kalau bahkan sudah seperti itu kamu tetap tidak mau, tapi orang tua kamu terus mendorong, ayo ke gereja, kita bareng-bareng ke gereja, kita sama-sama ke gereja. Pasti juga kamu akan tergerak hatinya ke gereja. Mungkin tidak minggu ini, tapi minggu depan, atau minggu depannya, atau bulan depan pun sekalipun. Tapi yang penting keluarga kamu itu mendorong kamu untuk melakukan hal itu, untuk ke gereja misalnya. Berarti di sini pendidikan itu
berasal dari keluarga. Seperti yang mau bilang tadi, keluarga itu adalah pendidik utama dan terutama. Jika keluarga bisa mendidik anaknya menjadi seseorang yang disiplin, berarti gereja dan sekolah tinggal mengikuti, begitu ya. Tinggal mengikuti apa yang dikatakan apa yang dikatakan oleh orang tua, tetapi masih di dalam prosedur sekolah ataupun di gereja, begitu. Tapi yang penting bibit-bibit untuk kamu disiplin itu sudah ada. Jadi guru hanya tinggal mengembangkan hal-hal tersebut gitu. Jika kamu mempunyai potensi, guru tinggal mengembangkan, tapi itu semua bergantung pada orang tua. Oke, selanjutnya sudah paham dari relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Apa pertanyaan kamu? Oke, pertanyaan kamu, bagaimana jika tidak ada keluarganya? Bagaimana pendidikan yang tidak ada keluarganya? Nah, memang betul, tidak semua orang mempunyai keluarga bapak, mama, atau adik. Tetapi walaupun mereka tidak ada, kita masih mempunyai orang-orang terdekat, orang yang kita sebut keluarga, atau orang yang kita katakan keluarga. Contoh bibi, paman kita, bahkan tetangga kita yang sudah kita anggap keluarga, begitu. Memang ada keluarga atau orang yang tidak yang menghiraukan pendidikan di keluarganya sendiri. Banyak yang menghiraukan. Tetapi lebih banyak keluarga yang berprinsip seperti ini. Biarkan saya orang tuanya tidak menjadi apa-apa, tetapi anak saya harus menjadi orang sukses. Nah, dari situ keluarga, memang papa mamanya dulu itu orang bandel, tetapi dia mempunyai prinsip bahwa anak saya tidak boleh seperti saya, begitu. Dia ingin merubah anaknya, jangan seperti dia, begitu ya. Jika tidak ada keluarganya, ya kamu mengambil contoh dari orang di sekitar kamu yang sudah kamu anggap keluarga. Mengambil contoh yang saya bilang, bukan semua sifat-sifatnya dia kamu harus contohkan, tidak. Tapi kamu juga harus menyaringnya. Walaupun kamu punya papa mama, kamu juga harus menyaring apa yang mereka katakan kepada kamu. Itu hal yang baik atau hal yang buruk. Tidak ada memang orang tua kita yang mengajarkan kita hal buruk, tetapi jalan pikiran orang tua kita bisa timbal balik dengan apa yang kita pikirkan. Kita merasa tindakanku lebih baik. Contoh, orang tua kamu punya duit, tapi kamu tidak mau sekolah, tapi mereka mengiyakan kamu tidak usah sekolah, gitu kan. Mereka mengiyakan. Ini kan sebenarnya kalau sebagai orang tua kita tidak boleh mengiyakan apa yang diperintahkan oleh anak. Berarti sudah anak yang mengatur orang tua, ya kan? Tidak boleh. Orang tua harus mendorong anak untuk sekolah, begitu ya. Jika benar-benar si anak tidak mau sekolah, ya kita memberikan sekolah lain. Contoh, dia tidak mau menjalani pendidikan formal, kita kasih non formal. Dia mau ngapain? Dia mau kursus, itu juga pendidikan juga, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan
Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Ibu akan membentuk kelompok kalian. Oke, Ibu akan membentuk kelompok kalian. Yang satu kelompok nanti tulis namanya ya. Tugasnya nanti Ibu kasih. Tunggu. Kelompok 1 yaitu Ana, Abi, Abraham, Cantika. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 Dewanta, Epri, Fani, Geani. Kelompok 2 tulis namanya. Kelompok 3 Hagayana, Hiskia, Ida, Juneta. Kelompok 4 Krisman, Lena, Masana, Neni. Kelompok 5 Okta, Pedro, Rena, Sela. Kelompok 6 Silvi, Tiffany, Ugus, Udin, Vidya. Oke, ini sudah Ibu bacakan kelompoknya. Kalian akan mengerjakan perbedaan dan persamaan proses pendidikan keluarga, gereja, dan sekolah. Oke. Kalian persamaan dan perbedaannya. Dan kalian juga membuat seperti kolom dia. Kolom pertama itu isinya pendidikan dalam konteks sekolah. Kolom kedua pendidikan dalam konteks gereja, dan kolom ketiga adalah pendidikan dalam konteks keluarga. Kalian itu membuat dalam satu konteks itu kalian membuat minimal 5 konteks pendidikan di dalam sekolah. Sebenarnya konteks ini sudah Ibu jelaskan mulai dari awal kita memulai pelajaran ini, tapi Ibu ingin kalian menulisnya kembali dan mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Konteksnya itu tadi ya, dan ini akan dipresentasikan untuk minggu depan. Ini akan dipresentasikan dalam minggu depan, atau nanti aja kita presentasikan, begitu ya. Sudah ditulis nama kelompoknya semua, sudah ditulis apa yang mau dikerjakan. Itu nanti berbentuk kelompok ya, 3. Pendidikan dalam konteks sekolah, dan pendidikan dalam konteks gereja, dan pendidikan dalam konteks keluarga. Itu dibuat nanti jadi kolom-kolom, dan itu harus semuanya dikerjakan. Itu akan dipresentasikan. Oke. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu sudah mendengarkan hasil presentasi kalian. Semuanya bagus. Kesimpulannya sudah kalian tahu ya. Kalau relasi itu mempunyai, atau dikatakan juga hubungan atau jembatan atau keterkaitan antara keluarga, gereja, dan sekolah. Kalian sudah mengerti apa itu pendidikan sekolah, kalian sudah mengerti apa itu pendidikan keluarga dan pendidikan gereja. Bagus. Jadi kesimpulannya, pendidikan yang ketiga ini itu penting dan saling mengaitkan atau saling terhubung, atau itu memang benar-benar diperlukan, begitu ya. Terima kasih sudah mengetahuinya, terima kasih sudah mengerjakan presentasinya. Kalian cukup bagus semuanya, sudah mengerti apa itu relasi bermakna antara keluarga, sekolah, dan gereja, sudah mengerti semuanya. Oke, Ibu sangat
bangga pada kalian ya. Oke. Oke, sekarang kita mengulas kembali, atau coba kalian ingat seperti apa itu pendidikan di dalam keluarga kalian. Coba kalian ingat kembali dan kalian mengaitkan ini. Bukan ibu bertanya ya, tapi ibu hanya menyuruh kalian untuk mengingat kembali atau kalian apakah sudah kalian pakaikankah ini gitu, relasi keluarga, gereja dan sekolah itu. Oke? Coba kalian ingat dulu. Jika belum, nanti sampai di rumah kalian pikirkan apa yang kalian lakukan. Apakah kalian melakukan pendidikan yang kalian tulis tadi, atau mungkin entahnya bukan kalian lakukan tapi hanya kalian ketahui saja tapi tidak dilakukan. Tapi ibu harap kalian melakukan hal itu. Ibu berharap kalian mempraktekkan hal-hal yang kalian tulis tadi, karena itu sangat penting. Itu adalah bekal kita nanti untuk kedepannya, bekal kita menjadi orang disiplin, bekal kita menjadi orang pintar, bekal kita menjadi orang baik, bekal kita untuk menjadi orang yang memiliki etika. Semua itu dipelajari di dalam 3 ini: sekolah, keluarga, dan gereja. Oke? Terima kasih untuk kelompok 5. Kelompok 5 tadi Pedro, Rena, Sheila, dan Silpi. Mereka memberikan penjelasan tentang pendidikan dalam konteks sekolah, gereja, dan keluarga. Itu sangat bagus. Melewati poin-poin yang ibu berikan. Yang ibu berikan tadi poinnya 5, tapi mereka mengerjakannya 8 poin. Terima kasih untuk kelompok 5. Pertahankan untuk hasil diskusi kalian yang sangat kompak dan sangat kooperatif untuk tim. Dan selanjutnya ibu akan memberikan tugas kalian untuk minggu depan. Ini akan kita kumpul untuk minggu depan. Ini dikerjakan per individu saja ya. Ini dikerjakan per individu. Kalian tulis soalnya. Sudah. Soalnya yaitu buat perbedaan pendidikan sekolah, keluarga, gereja, dan bagaimana proses komunikasi dari ketiga peran tersebut. Oke. Yang kedua, tugas kalian. Bagaimana jika salah satu pendidikan ini tidak dilakukan? Buat pendidikan apa aja yang tidak dilakukannya, salah satunya dibuatnya. Oke, cukup 2 soal saja. Ibu akan memeriksanya untuk minggu depan. Bagi yang tidak mengerjakan, ibu akan memberikan sanksi atau hukuman. Jika kalian tidak mengerjakan tugas minggu depan, berarti kalian tidak mengikuti apa yang ibu bilang untuk materi kali ini. Karena apa yang materi kita kali ini berketerkaitan dengan hal-hal yang kalian lakukan untuk kedepannya. Bukan hanya di mata pelajaran ibu, tapi di mata pelajaran lainnya, atau bahkan di sekolah,
atau bahkan di rumah atau di gereja, gitu ya. Seharusnya kalau kalian nantinya berbuat salah atau tidak mengikuti peraturan atau tidak melakukan disiplin seperti mengerjakan tugas, kalian pasti ingat sama ibu ya, karena itu pelajaran kita. Oke. Selanjutnya tugasnya itu dikerjakan. Kalau tidak, ibu akan memberikan sanksi berat ya. Minggu depan kita akan mempelajari masalah sosial remaja. Tolong ini temanya baca-baca dulu di rumah, supaya nanti jika ibu bertanya untuk minggu depan, kalian bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Ini harus dibaca-baca, dipelajari dulu di rumah ya. Oke. Supaya ibu tidak susah menjelaskan lagi kepada kalian, karena kalian sudah mengerti duluan ya. Oke. Demikian dari pertemuan kita pada minggu ini. Semuanya cukup kompeten, semua cukup kooperatif dalam melaksanakan tugas. Semuanya ibu memberikan A+ atau memberikan apresiasi untuk kalian, karena kalian itu sudah menjadi anak yang mengikuti atau anak yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Semoga dipakaikan mata pelajaran kita pada minggu ini di dalam kehidupannya ya, di dalam praktek kesehari, dalam keluarga juga, di dalam sekolah juga ya. Ibu harap begitu. Oke. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita untuk minggu ini. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas begitu ya. Nanti setelah kita menutup, ada pula yang masih berjanggal-janggal di dalam hati begitu. Jangan berjanggal-janggal lah di dalam hati. Jika tidak ada yang bertanya, agar kita tutup pembelajaran kita untuk kali ini. Kita tinggal berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ibu lagi. Oke, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas apa yang ibu sampaikan tadi. Semoga dipakaikan ya di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Tugasnya jangan lupa. Jangan sampai lupa tugasnya, karena itu berketerkaitan dengan apa yang kita pelajari minggu ini. Oke. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Yang memimpin doa itu nanti ibu sendiri. Jangan lupa nanti catatannya dikasih kepada teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Jangan, agar mereka tidak ketinggalan pelajaran kita untuk hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Hingga pada saat pagi hari ini kami tetap berada dalam keadaan sehat-sehat Tuhan. Demikian Tuhan, kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami ini. Kiranya Tuhan memberikan pikiran kami agar dapat menerima proses pembelajaran ini Tuhan. Tuhan berkati juga anak didik kami Tuhan, berkati juga kami pendidik Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki Tuhan. Begitu juga dengan anak didik kami yang belum ada di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menyembuhkan sakit yang ada pada mereka jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Begitu juga dengan orang tua
anak didik kami Tuhan, orang tua kami semua. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami semua Tuhan, agar mereka sehat-sehat. Tuhan berikan rezeki kepada mereka, agar dapat lebih merealisasikan keinginan daripada kami Tuhan, daripada anak-anaknya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan doa ini Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya.